Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara sekalian, hari ini kita akan praktikum dengan penjelasan itu ya. Kita adalah melakukan persiapan. Tentunya kajian ini kita akan lakukan praktikum dengan tema faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oke, kalian sudah membuat jurnal? Sudah. Maka dikumpulkan ke kakak asisten agama. Dan seperti biasa, sebelum kita memulai kegiatan bakti pada hari ini, untuk memastikan saudara sekalian siap melakukan bakti pada hari ini, itu Bapak akan memberikan pretest dulu ya. Untuk memastikan Anda siap, silakan seperti biasa Anda bisa scan barcode yang di depan, atau Anda bisa ketik ya link yang ada. Kami beri waktu sekitar 15 menit ya, dan nanti hasil validasi ini itu langsung kemudian kita bahas beberapa hal yang mungkin kebanyakan masih kurang tepat ya. Nah, baik saudara sekalian, waktunya sudah habis. Saya lihat yang memberikan respon sudah 30 ya. Dan selanjutnya kita akan gunakan dulu beberapa hal hasil dari koreksi atau metakaisen Anda terkait dengan jurnal yang sudah Anda buat. Teman-teman, untuk jurnalnya itu alhamdulillah yang untuk hari ini itu sudah lengkap. Namun ada beberapa hal yang menjadi konsentrasi kita itu ya, yaitu ada faktor apa saja yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, itu di dasar teori mungkin. Baik, terima kasih. Jadi tadi ada beberapa catatan terkait dengan jurnal yang kemudian Anda terus perbaiki ya, dan nanti ini alhamdulillah sudah cukup banyak yang relatif sesuai dengan yang kita minta ya, sehingga dari sisi jurnal mungkin Anda sudah siap. Dan sekarang kita coba lihat hasil pretestnya ya. Oke, saya coba cek saudara Asifa. Mana Asifa? Oke, hari ini Anda melakukan percobaan apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oke, faktor yang mempengaruhi reaksi. Mungkin maskernya diturunkan dulu, nanti kalau waktu baru dipakai biar suaranya keras ya. Baik, faktor apa saja saudara Siva yang akan akan satu saja? Konsentrasi tuh. Faktor konsentrasi terhadap laju reaksi. Baik, yang kedua saudara Irfan, faktor yang kedua apa yang akan kita lihat? Faktor Suhu ya, faktor suhu terhadap laju reaksi. Oke, yang ketiga saudara Gia. Mana Gia? Oke, silakan. Gia, yang ketiga apa? Faktor katalis. Faktor katalis. Oke, mulai tadi sudah faktor konsentrasi, kemudian suhu, kemudian katalis. Masih ada? Masih. Yang mana satu lagi? Faktor reaksi. Ternyata semuanya sudah siap ya. Baik, karena semuanya sudah siap, kita akan bagi ya seperti biasa. Anda bekerja di 3 meja ini ya, kita bagi dalam 3 kelompok ya. Yang kelompok pertama yang di meja ini, nanti Anda mulai dari faktor konsentrasi dan katalis ya, itu di meja ini. Kemudian di meja kedua itu Anda mulai dengan faktor pengaruh suhu terhadap laju reaksi.
Kemudian meja 3, Anda mulai dengan faktor konsentrasi, katalis, suhu, yang terakhir apa? Sifat bereaksi. Nah, nanti setelah masing-masing selesai, misalnya meja 1 selesai, maka bergeser ya ke meja 2 mengerjakan faktor yang berikutnya. Meja 2 selesai, bergeser ke meja 3. Meja 3 selesai, bergeser ke meja 1. Nah, sehingga nanti dalam waktu yang tersedia Anda semuanya selesai. Dan setelah selesai nanti kita coba lakukan analisis ya bersama-sama ya apa-apa yang kemudian kita dapatkan ya pengetahuan-pengetahuan pada hari ini ya sesuai dengan tema kita ya faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oke, kalian sudah siap? Siap ya. Oke, silakan masing-masing persiapkan diri seperti biasa mengambil peralatan yang ada di lemari masing-masing kemudian dikerjakan dengan cermat, dengan tepat, dengan tepat ya sehingga kemudian Anda bisa menyelesaikan praktikum ini dalam waktu yang sudah disediakan. Oke, silakan dimulai.
Baik, teman sekalian, tadi sudah kita selesaikan ya percobaan terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, sekarang kita coba diskusikan bersama-sama terkait dengan percobaan yang tadi dilakukan ya. Kita mulai dari pengaruh konsentrasi dalam laju reaksi. Kita minta kelompok 7, mana kelompok 7? Oke, kelompok 7, silakan Anda menceritakan ya percobaan apa yang Anda lakukan, kemudian hasilnya seperti apa. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil dari percobaan pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Nah, pada percobaan kali ini kami mereaksikan dua larutan, yaitu larutan natrium tiosulfat dengan konsentrasi 0,1 molar dan larutan asam klorida dengan konsentrasi 0,2 molar, dan larutan natrium tiosulfat dengan konsentrasi 0,2 molar dan larutan asam klorida dengan konsentrasi 0,2 molar. Nah, pada reaksi pertama kami mereaksikan natrium tiosulfat dengan konsentrasi 0,1 molar dan asam klorida dengan konsentrasi 0,2 molar. Jadi pada percobaan pertama, perubahan yang terjadi dari reaksi natrium tiosulfat dan asam klorida itu terjadi perubahan warna. Dari yang awalnya kedua larutan sama-sama tidak berwarna, terjadi perubahan warna yaitu menjadi putih susu. Terus terbentuk juga endapan kuningnya, di mana endapan kuning ini merupakan endapan dari belerang. Jadi konsentrasinya tinggi itu akan mempercepat reaksi. Jadi kalau konsentrasi semakin tinggi, artinya jumlah partikelnya semakin banyak karena volumenya sama. Kalau jumlah partikelnya semakin banyak, maka kemudian frekuensi ya, tumbukan antar partikel itu menjadi lebih tinggi. Dan otomatis kalau kemudian frekuensi tumbukannya itu semakin banyak, maka probabilitas ya orientasi tempat itu kan juga semakin tinggi. Kalau probabilitasnya semakin tinggi, maka lajunya itu akan semakin cepat. Oke, mungkin sebelum mengatur suhu supaya lebih enak ya cara berpikirnya, saya masuk dulu ke pengaruh keadaan reaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan tentang pengaruh keadaan reaksi terhadap laju reaksi. Kami menggunakan bahan logam natrium, Mg, dan Aquades. Pada percobaan pertama, wujud awal logam Na padat dan berwarna putih. Wujud awal Aquades cair dan tidak berwarna. Setelah dicampurkan natrium dan Aquades, terjadi gelembung gas H2 dan terjadi ledakan. Baik, pada reaksi dengan logam magnesium dengan H2 tidak terjadi reaksi dikarenakan hipotesa sementara kami adalah energi ionisasi dari Mg itu lebih kuat dibandingkan Na, jadi tidak terjadi reaksi yang lebih cepat daripada Na. Kenapa Na bisa bereaksi dengan air sementara Mg tidak? Karena Na memiliki energi ionisasi yang lebih rendah. Energi ionisasi lebih rendah itu maksudnya gimana? Ionisasi itu kecenderungan untuk melepas Kecenderungan untuk melepas elektron. Jadi Na berubah menjadi Na plus itu lebih mudah dibandingkan Mg menjadi Mg2+, sehingga dia lebih mudah bereaksi dengan Oke, berikutnya kita masuk ke keadaan bereaksi yang kedua. Ini saya minta kelompok 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil pengamatan yang kami dapatkan setelah praktikum tadi. Dari praktikum luas permukaan, terdapat beberapa perbedaan yang cukup signifikan antara pita magnesium yang berukuran 2 cm utuh dengan pita magnesium 2 cm yang dibagi dua dan dimasukkan keduanya di dalam tabung reaksi. Yang pertama, untuk pita magnesium yang 2 cm dan dibagi dua itu terjadi pada saat dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan direaksikan dengan HCl1 molar, itu membentuk gelembung yang sangat banyak. Gelembung ini terbentuknya gas hidrogen. Gelembung yang terjadi sangat banyak dan semakin cepat larut dalam HCl1 molar. Sedangkan untuk yang pita magnesium 2 cm utuh, ketika dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi HCl itu terbentuk gelembung juga, tapi tidak sebanyak. Jadi kalau saya mungkin gambarkan di sini ya, ini kan Anda punya 2 cm pita magnesium, gitu ya. Kemudian ini Anda masukkan ke dalam laju gelas kimia yang berisi HCl berapa? 1
1 molar. Ini percobaan yang pertama. Terus percobaan yang kedua, yang sama, yang ini 2 cm juga, ada bagi 2, ya, ada bagi 2. Terus 1 bagian saja atau 2 bagian yang dimasukkan? Dua-duanya. Jadi ini dua-duanya dimasukkan ke dalam HCl ya. Nah kemudian tadi kelompok 3 mengatakan bahwa yang ini yang dibagi 2 ini luas permukaannya lebih besar daripada yang tidak dibagi 2. Ya. Berikutnya yang pengaruh suhu. Jadi di sini kami akan mempresentasikan percobaan yang kedua, yaitu pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Nah, yang pertama di sini kami melakukan pengamatan terhadap 2 larutan. Yang pertama itu ada natrium tiosulfat yang konsentrasinya itu 0,2 molar dan asam klorida yang konsentrasinya 0,2. Percobaan ini dilakukan dengan 3 suhu yang berbeda. Yang pertama pada suhu 25 derajat Celcius, waktu yang dibutuhkan sampai tanda silang menghilang itu sekitar 1 menit. Pada percobaan kedua yaitu pada suhu 40 derajat Celcius, waktu yang dibutuhkan adalah 37 detik. Dan pada suhu 60 derajat Celcius, waktu yang dibutuhkan adalah 18 detik. Jadi, menurut kelompok kami, mengapa suhu itu dapat mempercepat laju reaksi? Karena pada saat larutan dipanaskan, akan meningkatkan energi kinetik pada natrium tiosulfat tersebut. Sehingga saat dicampurkan dengan asam klorida, itu akan tumbukannya itu akan lebih sering gitu. Jadi reaksinya itu lebih cepat. Bisa perjelas lagi. Yang pertama pakai suhu berapa? 25. Terus yang kedua pakai suhu 40. Terus yang ketiga? 60. Dari suhu 25, 40, 60. Laju reaksi yang paling cepat yang mana? 60. Ya, 60 saja. Semuanya dapat segitu? Oke, setelah 60 berarti 40 terus 25. Artinya semakin tinggi suhu berarti laju reaksi semakin. Jadi kalau saya boleh lakukan suatu reaksi itu terjadi karena ada tubukan. Nah, tubukan itu akan efektif, akan menghasilkan reaksi di antaranya ketika dia bertumbukan pada orientasi yang tepat. Nah sekarang kalau kemudian suhunya semakin tinggi, berarti kan partikel itu semakin gerakannya kan semakin cepatnya karena dia mendapatkan tambahan energi. Karena dia gerakannya semakin cepat, berarti frekuensi terjadinya tumbukan antar partikel juga semakin sering. Kalau frekuensinya semakin sering, probabilitas orientasi yang tepat juga semakin besar, sehingga laju reaksi itu semakin cepat. Bagaimana yang sebelumnya, yang kemudian luas permukaan juga sama. Kalau luas permukaannya semakin besar, berarti apa? Ya, probabilitas atau frekuensi terjadinya reaksi dengan orientasi yang tepat kan akan semakin besar. Kalau probabilitas reaksi dengan orientasi yang tepat semakin besar, maka tumbukan efektif semakin kalau tumbukan efektif semakin banyak, maka laju reaksi semakin cepat. Jadi dari yang faktor reaksi, faktor konsentrasi, faktor suhu itu bisa kita jelaskan dari sisi orientasi. Nah, ada satu penjelasan lagi yang barangkali bisa Anda gunakan, yaitu
dengan menggunakan faktor energi. Jadi reaksi itu terjadi itu tidak hanya tumbukan efektif tidak hanya ditentukan oleh orientasi saja, tapi ditentukan oleh energi yang dimiliki oleh masing-masing partikel. Jadi kalau saya buat kurva misalnya, yang pertama ini adalah jumlah partikelnya, kemudian ini suhu atau energi. Maka kira-kira kalau saya buat distribusinya itu bisa saya gambarkan begini. Jadi setiap partikel kalau kita memiliki satu kali larutan ACl misalnya, jadi mereka larutan apa? Dengan ACl, larutan ACl misalnya ini ya, atau ya larutan ACl. Dia di setiap partikel itu memiliki energi yang berbeda-beda. Jadi mungkin ada yang di bagian atas, di bagian tengah, di bagian bawah dari satu wadah itu energinya itu berbeda-beda. Ada yang energinya segini, ada yang energinya segini, ada yang segini, ada yang segini, dan seterusnya. Nah, sementara partikel-partikel nuklir bisa bereaksi kalau dia memiliki energi kinetik itu di atas energi aktivasi. Jadi kalau misalnya energi aktivasinya segini, energi aktivasi, maka partikel yang memiliki energi aktivasi yang energi kinetik yang lebih banyak daripada atau lebih daripada energi aktivasi ini yang kemudian bisa bereaksi. Partikel yang memiliki energi kinetik lebih kecil dari energi aktivasi tidak terjadi reaksi. Kalau kemudian suhunya kita naikkan, maka distribusinya itu menjadi begini. Sehingga ada tambahan partikel yang memiliki energi kinetik melebihi energi aktivasi. Jadi kalau semakin tinggi suhunya, maka semakin banyak partikel yang memiliki energi kinetik melebihi energi aktivasi, sehingga reaksi akan menjadi lebih. Jadi kalau faktor suhu, Anda bisa pakai dua nih. Yang pertama orientasi, yang kedua energi. Ada pertanyaan? Baik, saudara sekalian, kita sudah membahas ya 4 faktor yang mempengaruhi reaksi. Yang pertama apa? Konsentrasi. Yang kedua suhu. Yang ketiga keadaan bereaksi. Yang keempat katalis. Ini semuanya sudah Anda lakukan, kita sudah diskusikan. Selanjutnya silakan nanti dibuat laporan sebagai satu karya ilmiah Anda secara berkelompok dengan ketentuan sebagaimana yang sudah kita sampaikan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Dikumpulkannya kapan? Minggu depan. Oke, sekali lagi sebelum saya tutup, masih ada pertanyaan? Cukup? Ya, siap melakukan membuat laporannya ya? Sudah siap, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.